Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal asrofil anbiya wa mursalin wa ala ali wa ashabi wa ajmain, amma ba'd. Kita dengan menyebut nama Allah, kita menyembah dan memujinya sebagaimana kita menyembah dan memujinya. Salam kepada semua nabi-nabi Allah, khususnya yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketemu guys, ketemu lagi di channel kita Sabina Rahman. Nggak bosan-bosannya kita bikin channel untuk berbagi ilmu pada khalayak ramai. Hari ini saya mau mengangkat tema tentang dua hal yang pengalaman saya sendiri dan bersama anak-anak saya. Yang pertama, cinta terhadap Allah. Yang kedua, mindset, merubah mindset. Mungkin yang pertama dulu, tentang cinta kepada Allah, bahwa cinta terhadap Allah akan membawa Allah juga akan cinta pada kita. Nah, jika kita mencintai Allah, maka semua makhluk Allah akan ikut mencintai kita. Atiullah wa ati Rasul wa amri, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Nah, ketika kita mempunyai rasa cinta yang mendalam terhadap Nabi Muhammad Allah, maka kita akan melaksanakan segala perintahnya, seperti ya melakukan sholat, sedekah, berbuat baik, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bilang, kita nyatakan bahwa kita mencintai Allah, tapi kita tidak melaksanakan hal tersebut, sholat dan lain-lain, maka kita tidak mencintai Allah. Justru sebaliknya, hanya di mulut saja kita mencintai Allah. Kiai kita terkenal, Kiai Haji Janin Engget, yang dirahmati Allah, semoga Allah masukkannya ke surga. Beliau pernah mengatakan, jika kau ingin tahu orang Islam dan orang beriman, perbedaannya adalah ketika di masjid, di musola. Nah, jika orang itu ke masjid, ke musola ketika sholat, maka itulah yang namanya orang beriman. Namun ketika azan sholat ada, panggilan ada, tidak beranjak dari tempat tidurnya, atau dia tidak melaksanakan sholat, maka itulah orang Islam. Saya juga ikut tergelitik. Semoga hidayah datang kepada orang-orang tersebut. Benar adanya bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Maka Allah menunjuk orang-orang beriman. Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang beriman. Ketika iblis mengatakan di dalam surat Al-Baqarah bahwa dia tidak mau tunduk pada Adam, dan Allah menyuruhnya memang menyuruh pada malaikat, dan itulah metode. Iblis ada di situ ketika mereka menyelinap ke langit ketujuh atau ke surga. Nah, ada pendapat orang yang mengatakan, yang menggunakan metodologi yang salah, mengatakan bahwa iblis adalah malaikat yang disebut dengan the fallen angel, malaikat yang terjatuh. Padahal tidak. Ketika kita lihat di ayat yang lain bahwa dijelaskan jinni wal insi liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, jin itu termasuk iblis. Iblis itu bukan malaikat. Wajar ketika malaikat itu tunduk pada Nabi Adam dan iblis tidak, karena dia bukan malaikat. Itu dia.
Nah, kembali ke cinta kepada Allah tadi, maka milikilah rasa cinta terhadap Allah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Ketika Allah cinta kepada kamu, maka kamu akan merasa tenang, kamu akan merasa cukupi dan merasa bahagia. Baik, sekarang kita pembahasan kedua tentang merubah mindset yang buruk akan dirubah kepada mindset yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan menjalani kehidupan tanpa dijalani dengan sholat, berbuat baik, sedekah, menolong orang, dan lain-lain, maka hidup kita akan terasa hampa. Gimana cara merubahnya? Untuk merubah mindset ke dalam kebaikan, menjadi kehidupan kita menjadi terisi, kehidupan kita menjadi bahagia, kita melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah dan Nabi-Nya. Nah, caranya gimana? Caranya harus ada hal yang dilakukan. Pertama tentu saja niat untuk berubah. Kedua, kayak contoh saya dan keluarga, kita melakukan puasa full 30 hari ya. Kemudian hataman kita full 30 hari. Dengan niat apa? Dengan niat untuk merubah mindset kita yang buruk ke yang baik. Alhamdulillah, setelah melakukan hal tersebut, setelah hataman dan puasa tersebut, sekarang mindsetnya berubah yang baik. Contoh, sebelumnya kita bangun subuh kelewat, akhirnya tidak bangun subuh, tertiduran, nggak melaksanakan sholat subuh dan sampai bangun jam 10, jam 9. Nah, pas kita niatkan dan melakukan sesuatu, berubah menjadi bangun subuh, kemudian bangun subuh baca Quran, kemudian lanjutkan dengan belajar atau bermain. Nah, hal-hal seperti itu harus memang dibutuhkan konsistensi. Nah, konsistensi itu membutuhkan ilmu. Jadi pada teman-teman semua, ilmu itu sangat diperlukan. Ya, tentang nasihat-nasihat baik itu tetap dipakai. Contoh misalnya dulu almarhum ibu saya menyuruh saya sholat. Saya bilang, nanti juga sholat sendiri, akhirnya nggak dilaksanakan sholatnya. Tapi dalam waktu 3, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, saya akhirnya merasakan bahwa nasihat itu baik, bahwa saya harus sholat. Jadi teman-teman yang menasihati teman-teman juga, atau anak, saudara, famili yang ditolak, nasihat yang baik, suatu saat pasti bermanfaat bagi mereka. Cuman memang harus diiringi dengan kita juga harus baik, kita juga harus melaksanakan. Kita menyuruh orang sholat tapi kita nggak sholat, ya itu percuma, karena itu tidak berkaitan dengan integritas. Baik ya, saya kira itu ada topik yang saya mau share pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, karena ini juga bermanfaat buat saya ketika saya merubah dari mindset yang buruk kepada mindset yang baik. Kemudian rasa cinta kepada Allah, kepada Nabi-Nya, kepada pemimpinnya di antara kalian. Nah, satu hal ketika kalian mentaati Allah, maka kalian harus taat pada Allah, bukan taat pada organisasi yang memiliki wewenang tertinggi. Contoh sekarang di dunia ini kan wewenang tertinggi PBB atau Dewan Keamanan PBB. Mereka punya supremasi tertinggi. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, kalau mereka bilang salah, salah. Kalau mereka bilang benar, benar. Nah, yang saya maksud jangan seperti itu. Ketika Allah bilang benar, ya benar. Ketika Allah bilang salah, salah. Itulah yang dimaksud dengan taatilah Allah, bukan taati yang lain. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.